Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha qulubal wasilina bimusyahadati jamalihi min wara'il astar. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural arifina bimukasyafatil asrar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahharul jabbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Allahumma sallimna wal muslimina ammah minar riddati wa dhalalah. Allahumma sallimna wal muslimina wal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal habaib, khususan al habib Muhammad Ridzik bin Husain Syihab wal habib Bahar bin Sumayr wal habib Abdurrahman bin Fadil al-Jufri wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia. Sallimhum ya Allah wangsurhum ya Allah min syarril zalimin wal munafikin. Sallimhum ya Allah wangsurhum ya Allah min syarril zalimin wal munafikin wa ahlik man zalamahum halakan ajilan wa ahlik man zalamahum halakan sari'an bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bil khusus yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, guru besar kita Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Habib Abdurrahman bin Fadil al-Jufri. Kita doakan beliau dan keluarganya semoga selalu dipanjangkan umurnya dalam kebarokahan, selalu disehatkan, diapiahkan zahir batinnya, dan selalu berada dalam lindungan Allah, berada dalam rahmatnya Allah. Segala urusannya, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan agama, semoga oleh Allah dilancarkan, dimudahkan, selalu berada dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Putra putrinya semoga oleh Allah dijadikan putra putri yang solih, yang solihah, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya baik dunia maupun akhirat, berakhlak mulia, berguna bagi agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir cintai, segenap para asatid yang ada di front persaudaraan Islam. Di antaranya malam ini saya lihat hadir guru kita Al-Mukarram Ustadz Saiful Bahri yang barusan telah menyampaikan, memaparkan ilmu agama kepada kita. Juga Al-Mukarram akhina fillah al-mujahid fisabilillah Al-Ustadz Ujang Abdul Qadir, Al-Mukarram Al-Ustadz Ade Anwar, Al-Mukarram Al-Ustadz Syukron Ismail, dan para asatid yang lainnya termasuk Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhajir MA
Udah datang belum? Masih ada acara ya? Ya. Kita doakan seluruh guru-guru kita, khususnya yang ada di front persaudaraan Islam, juga yang ada di kampung-kampung kita masing-masing, para asatidz kita, para ajengan kita, para kiai kita, para ulama kita, para habaib kita, semoga oleh Allah dibarokahkan umurnya, dibarokahkan rezekinya, dibarokahkan keluarganya, rumah tangganya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati segenap pengurus Front Persaudaraan Islam, tanpa disebutkan satu persatunya, juga seluruh Laskar, FPI, DPC Sibarusa, bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak ibu-ibu ya? Ada di dalam, ada, tenang aja. Dengan sahasi, kopinya di hotel. Bil khusus yang kita hormati, yang kita cintai, Bapak Kepala Desa Wibawa Mulia Al-Mukarram Bapak Haji Ruli, kita doakan semoga beliau dan istri dan keluarganya selalu oleh Allah diberikan sehat walafiat, zahir batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, dan mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap Majelis Ilmu Front Persaudaraan Islam yang Al-Fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Yang paling pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla Jalaluh, yang dengan rahmatnya, dengan taufiknya, dengan pertolongannya malam ini kita bisa duduk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini semuanya kehendak Allah. Berapa banyak di luar sana, boleh jadi mereka hatinya ingin hadir tapi nggak bisa. Alhamdulillah kita bisa hadir, walaupun saya hadirnya sebulan sekali. Karena setiap malam Kamis kedua, ketiga, keempat saya ada jadwal taklim anak muda Al-Amin di Masjid Al-Amin. Jadi saya bisanya hadir sebulan sekali Al-Murad. Alhamdulillah ya. Saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, manusia pilihan Allah, satu-satunya manusia yang paling amat dicintai oleh Allah. Dengan mencintai beliau, insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat. Di hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bersama rombongan orang-orang yang akan dijadikan ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf saya ngomong kalau kan nggak betah, malah kaku saya, malah nggak bisa ngomong. Takbir. Malah pada hilang itu. Kalau nggak bisa saya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahimakumullah wa hadakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian ilmu fikih
dengan maroji atau dengan referensi kitab Fathul Mu'in buah karya Al-Faqih Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala. Beliau adalah murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang bermadzhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian kitab Fathul Mu'in kita malam ini ada di halaman 3. Jadi yang bawa kitabnya silahkan dibuka kitabnya. Cuma nggak dibasuh aja kita simple, takutnya lembaran yang lain jatuh gitu. Makanya sekarang kan musim hujan dalam balik cek. Halaman 5 baris yang kelima dari halaman 3 baris yang kelima dari bawah. Namun sebelum kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in, saya tadi menyimak apa yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Saiful Bahri. Sangat menarik dan sangat menyentuh hati. Memang seharusnya demikian kita bersikap beradab kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, itu pun kalau benar-benar kita di hari kiamat mengharapkan syafaat dari beliau, itu pun kalau kita benar-benar ingin dijadikan ahli surga. Jangan sampai hilang kecintaan kita di hati kita sedikit pun kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, asbatukum ala sirat asaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Asbatukum ala sirat, di antara kalian yang pijakan kedua telapak kakinya akan kokoh di atas sirat. Sirat itu adalah jembatan gawat darurat yang ada di akhirat, di mana jembatan itu melintang di atas kobaran api neraka yang menyala-nyala menuju ke sorga. Jadi kalau umpama kedua telapak kaki kita ketika kita melintas di atas sirat tersebut tergelincir, terpleset, jatuh, pasti jatuhnya bukan ke kolam renang, jatuhnya ke dalam kobaran api neraka yang sangat dalam dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menolong kita. Nah, kata baginda Rasul, di antara kalian yang pijakan kedua telapak kakinya paling kokoh, tidak akan tergelincir, maksudnya tidak akan terpleset, maksudnya akan selamat ketika melintas di atas sirat sampai masuk ke dalam surga. Kata beliau adalah asaddukum, adalah kalian yang paling banget apa nih hubban kecintaannya li ahli baiti, kepada ahlul baitku, kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ashabi, dan kepada para sahabatku. Jadi kita diperintahkan oleh beliau untuk tetap sampai mati mencintai Rasulullah, juga mencintai ahlul bait beliau, juga mencintai dzurriyyah beliau, di mana pada setiap jasad dzurriyyah Rasulullah itu jelas mengalir darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa yang diterangkan oleh guru kita tadi, sangat betul, bukan 100%, 1.000.000%, 1.000.000% betul banget itu. Dan kepada para sahabat beliau, bahkan kita diperintahkan oleh beliau untuk mengikuti sunnah, bukan hanya sunnah Rasulullah saja. Sepengetahuan saya sunnah itu ada dua. Satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin
yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah dalam urusan agama dengan petunjuk yang benar. Mereka mewarisi ilmunya, ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belajar agama langsung kepada Rasulullah karena mereka hidup satu zaman, satu masa, satu kurun, bahkan berjuang bersama Rasulullah dalam berdakwah menyampaikan agama Allah di muka bumi. Itulah para sahabat. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Agak sedikit mau meleset. Oh ngebela. Kudu nurut ka guru gak kudu tamu ngopi. Kalau berkah. Nah, kata beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian agar berpegang teguh kepada sunnahku, maksudnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud sunnah Rasulullah itu adalah masanahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaulan au fi'lan au takriron. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, sikap beliau, ketetapan beliau, pengakuan beliau, itulah yang dimaksud sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita diwajibkan agar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa sunnatil khulafair rasyidinal mahdiyina min ba'di. Dan wajib pula atas kalian berpegang teguh kepada sunnah al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang 4, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhum ajma'in min ba'di, setelah wafatku. Tamasaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah oleh kalian kedua sunnah tersebut dengan kokoh, dengan kuat, jangan dilepas dalam situasi kondisi apapun. Jangan sekali-kali kedua sunnah tersebut dilepas. Kalau perlu, gigit dengan gigi gerahamu. Walaupun umpama gigi gerahamu yang lepas. Itulah yang dimaksud ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran yang mengikuti ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Dan para sahabat al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin ini termasuk dalam kategori ulama salafus sholih al-mutaqaddimin, karena mereka hidup masih berada di 3 generasi atau 3 kurun awal permulaan Islam, di mana satu kurun itu 1 abad 100 tahun. Jadi kalau 300 tahun para ulama, para sahabat yang hidup di dalam 300 tahun awal permulaan Islam itu masuk kategori ulama salaf, ulama terdahulu. Kan ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Nah, nggak ada salafi. Kalau salafi salah pikiran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi guru kita Al-Mukarram Ustaz Saiful Bari mengatakan, jangan sekali-kali di hatimu menyimpan kebencian kepada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu yang akan menyebabkan kamu masuk neraka. Betul apa yang beliau katakan, diterangkan di dalam kitab Mu'jamul Kabir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, lau anna rajulan shalla wa shom wa safana baina rukni wal maqam summa mata mubghidan li ahli baiti illa dakhalan nar. Seandainya seseorang rajin sholatnya, rajin puasanya, tiap tahun menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, summa mata kemudian ia meninggal dunia, mubghidon li ahli baiti, dengan membawa kebencian di hatinya kepada keluargaku, kepada ahlul baitku, illa dakhalan nar, melainkan ia pasti akan masuk neraka. Nauzubillah min
Nah kalau ujung-ujungnya kita dimasukkan ke neraka di akhirat, berarti ibadah yang kita kerjakan selama ini jadi sia-sia. Para jamaah, baik kita langsung di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3 baris yang kelima dari bawah diterangkan wayuk marut jusiban jakaron au unsa mumayyijun bi ansoro yakulu wa yasrobu wa yastanji wahdahu ay yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala summal wasi wa ala maliki roqiqi ayyak murok biha ay sholata walau kodoan wa bijami surutiha lisab'in ay ba'da sab'in minas sinina ay inda tamamiha wa in mayaja qablaha dan seterusnya. Nah ini materi ilmu fikih kitab Fathul Mu'in yang akan kita bahas pada malam ini. Ini saya untuk membahas yang tadi saya baca kurang lebih sekitar 4 baris. Ini saya butuh waktunya 5 jam ini gimana? 5 jam gimana? Kuat nggak nih? Ongko anu nerangkan ongko nerangkan anu sare ongko sare. Baik kita artikan wayuk maru dan diperintahkan sopo jusiban orang yang mempunyai anak kecil jakaron baik anak kecil tersebut laki-laki wa unsa atau wanita awewe mumayyidun yang mumayyid kan ada mukallaf ada mumayyid beda ada lagi mu'allaf ada mukallaf ada mu'allaf ada mumayyid itu istilah-istilah yang ada dalam ilmu fikih bi ansoro dengan sekiranya bahwa ia jadi atau ia dapat yakulu makan wa yasrobu dan ia minum wa yastanji dan ia beristinja wahdahu akan dirinya sendiri. Jadi berarti menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in yang dimaksud anak kecil mumayyid itu adalah anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, itulah mumayyid. Atau bisa dikatakan pula mumayyid itu adalah anak kecil yang sudah bisa membedakan arah timur, barat, utara, selatan. Nah lebih mudahnya anak kecil mumayyid itu anak kecil yang sudah bisa membedakan mana tai kotok, mana coklat. Anu montok kita hayang. Nah mumayyid tuh. Baik kita lanjutkan. Maksudnya wajib hukumnya ala kullin atas tiap-tiap min abawaihi dari kedua orang tuanya yakni bapaknya dan ibunya, abiknya dan uminya, ayahnya dan mamahnya. Wa in ala dan sekalipun nasabnya ke atas, nasabnya dalam garis lurus ke atas, yaitu kakek neneknya lagi terus sampai ke atas. Sumbal wasi, kemudian orang yang mendapatkan wasiat memelihara seorang anak kecil mumayyid. Wa ala maliki roqiqi, dan wajib atas pemilik budak, pemilik hamba sahaya, maliki roqiq. Opo ayyak muro, agar hendaknya memerintahkan mereka semuanya biha ay asolata terhadap perintah sholat. Jadi maksudnya begini, maksudnya setiap kedua orang tua, ayah dan ibu, atau nasabnya dalam garis lurus ke atas seperti nenek dan kakek dan seterusnya ke atas, juga atas
Setiap orang yang mendapatkan wasiat, mendapatkan amanah, menjaga, memelihara seorang anak kecil, juga atas pemilik budak atau hamba sahaya. Nah, mereka semuanya diwajibkan oleh agama untuk memerintahkan sholat kepada anak kecil mumayyid. Jadi ini kewajiban. Jadi jangan sampai orang tuanya rajin sholat, tapi anak yang udah umur 7 tahun nggak pernah diperintah sholat. Nah, orang tua seperti ini berdosa kepada Allah. Jangan sampai nanti kita masuk surga nggak jadi, ditarik anak kita masuk ke neraka gara-gara kita membiarkan, nggak pernah menyuruh anak kita sholat. Padahal dalam Al-Quran jelas Allah memberikan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, yaitu istri dan anak-anak kalian, naro, dari api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia durhaka dan batu. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang sadis. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah berbuat maksiat atau tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Ma'amarhum, atas apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, mereka senantiasa mengerjakan ma yu'marun, apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar kita senantiasa istiqomah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salah satu di antara caranya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari api neraka, caranya satu, didik anak kita dengan pendidikan agama, dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Betul apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Al Habib. Betul. Dengan agama. Manusia kalau hidup tanpa agama itu namanya PKI, ateisme. Ateisme itu paham anti Tuhan, anti agama. Makanya musuh PKI yang paling besar adalah agama dan ulama. Dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi indah, dengan seni hidup jadi ulangi yang salah sekian aja apa Allah patuker. Dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Baheula ka Mekah can aya kapal 3 bulan gak tepi, ayeuna mah genep jam nyam ilmu. Dengan seni hidup jadi indah. Coba aja nggak betul pakai seni lurus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tararundu. Coba pakai seni, Allahu Akbar, Allah. Terus ketong ya? Allah, tak subuh deh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hukumnya wajib kepada setiap kedua orang tua, ayah dan ibu, kakek dan nenek, dan terus ke atas, termasuk orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga anak kecil yang mumayyid, juga termasuk pemilik hamba sahaya, yaitu majikan atau apa namanya, ya pemilik hamba sahaya. Itu wajib memerintahkan anaknya yang sudah mumayyid atau yang sudah berumur 7 tahun. Memang anak yang mumayyid, anak yang berusia 7 tahun belum diwajibkan sholat karena belum mukallaf, karena belum tertaklif oleh hukum agama yang 5, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum mubah, hukum makruh.
Tapi memerintahkan sholat kepada anak yang sudah usia 7 tahun itu adalah kewajiban dari Allah dan Rasulnya kepada setiap orang tua. Artinya ketika orang tua bersikap masa bodoh, tidak pernah mau menyuruh anaknya sholat, orang tua era mentara sholat bulannya ayo kumalitan aja yang tara sholat era bingung. Nah, maka orang tua yang membiarkan anaknya tidak sholat itu dosa enggak terasa, wajib hukumnya. Makanya kalau kita menghitankan anak, kalau bisa nih saran dari saya, ya paling lambat menghitankan anak itu usia 7 tahun. Jangan anak udah usia 10 tahun belum dihitan, udah usia 15 tahun belum dihitan, udah SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3 belum dihitan, terus bewokan turun, bewok lagi bisa ditocang deh. Jangan sampai. Kalau bisa usahakan paling lambat menghitankan anak itu usia 7 tahun. Karena apabila anak yang berusia 7 tahun sudah dihitankan, kemudian dia berwudu, wudunya benar, memenuhi syarat-syarat sahnya wudu, fardu-fardunya wudu, kemudian dia melakukan sholat, sholatnya benar, memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, memenuhi rukun-rukunnya sholat, dan mengerjakan kesunahan-kesunahan sholat, sholatnya diterima, maka dapat pahala kalau anaknya sudah dihitan. Tapi kalau anaknya belum dihitan, wudunya sah enggak? Enggak. Sholatnya sah enggak? Enggak. Sayang kan? Sayang. Nanti pahalanya buat orang tuanya. Karena anak usia 7 tahun belum wajib sholat. Nah, oleh karena anak di usia 7 tahun wajib diperintah sholat, nah supaya sholatnya sah, maka usahakan menghitankan anak paling lambat usia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, muru awladakum bisolah ija balago sab'a sinin wadribum alaiha ija balago asro sinin. Kata Rasulullah, muru, perintahkanlah oleh kalian, suruhlah oleh kalian awladakum akan anak-anak kalian bisolah untuk mengerjakan sholat, maksudnya sholat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ija balago apabila ia telah sampai sab'a sinin usia 7 tahun. Nah, oleh karena ada perintah dari Rasulullah bagi setiap orang tua wajib memerintahkan anaknya yang berusia 7 tahun untuk sholat, maka supaya anak itu sholatnya sah, maka usahakan menghitankan anak sebelum usia 7, ya paling lambat 1 hari menjelang 7 tahun lah. Jadi begitu anak sholat udah dihitan, alhamdulillah, orang tua dapat pahalanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Yang terakhir, ini perintah mengerjakan sholat kepada anak mumayyid yang usia 7 tahun atau sebelum usia 7 tahun dia sudah mumayyid. Itu bukan hanya kewajiban memerintah sholat saja, akan tetapi kewajiban memerintahkan puasa Ramadan. Manakala bulan Ramadan datang, ajak anak-anak kita puasa, termasuk memerintahkan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Karena sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan, manakala terdapat kekurangan, itu akan disempurnakan dengan sebab kita mengerjakan rawatib, qobliyah dan ba'diyahnya. Jadi qobliyah ba'diyah 5 waktu itu fungsinya bisa menyempurnakan sholat fardu 5 waktu yang telah kita kerjakan. Itu ada hadisnya. Para jamaah yang dimuliakan, kadang-kadang kita makan qobliyah ba'diyah sunnah ini katanya nggak dikerjakan juga, nggak dosa kok. Jadi menganggap enteng, menganggap remeh terhadap perkara sunnah. Beda dengan para wali. Kalau para wali perkara sunnah dianggap wajib. Justru itu keutamaan ada di situ. Kita malah menganggap enteng. Ini saya bukan bapak-bapak, bukan. Ini mas saya. Bapak-bapak insya Allah enggak beda sudah. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi,
Beliau bersabda, awalu ma yuhasabu bihin nasu yaumal kiamati min a'malihimus sholat. Yaqulullahu azza wa jalla li malaikati unjuru bi sholati abdi atamaha am naqasaha fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah wa in kanat taqassa min hasai'an qala unjuru hal li abdi min tatawu'in fa atimmu lahu faridotahu min tatawu'ihi summa tukhadul aqmalu ala jalik. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Kalau diartikan artinya kurang lebih seperti ini. Jadi awaluma, perkara yang paling awal, yang paling pertama kali, yuhasabu akan dihisab, akan diperiksa, akan diperhitungkan bihi terhadap perkara tersebut anasu para manusia yaumal kiamati di hari kiamat nanti min amalin dari amal-amal mereka as-sholatu yaitu sholat. Jadi perkara yang paling pertama kali dari amal-amal yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya di alam dunia, yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah sholatnya. Maksudnya sholat fardu 5 waktu. Yaqulullahu ta'ala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman li malaikatihi kepada para malaikatnya. Kata Allah, ya malaikati, wahai para malaikatku, unjuru, periksalah oleh kalian bi sholati abdi, sholat hambaku atamaha, apakah sholat yang dikerjakannya sempurna, abna kosoha, atau sholat yang dikerjakannya kurang sempurna, kurang khusyuk. Allahu Akbar. Yang ada di hati, yang keinget di hati bukan Allah, malah jamur, janda muda di bawah umur. Ya salam. Allahu Akbar. Yang ada di hati bukan Allah, yang keinget di hati bukan Allah, tapi dompet ketinggalan di WC. Sama abdi, para jamaah hente, berbeda. Masya Allah. Tuh. Kurang sempurna, kurang khusyuk, bacaannya kurang fasih, belepotan, terbata-bata, rukun-rukunnya kurang sempurna, kesunahan-kesunahannya ditinggalkan, baik sunnah abad maupun sunnah hayat dan sebagainya. Nah, periksa sholat hamba-hambaku, apakah sholat yang dikerjakan sempurna atau kurang. Paingkana tamatan, maka jikalau sholat yang dikerjakan oleh hambaku sempurna, kutibat lahu tamatan, maka ditetapkanlah baginya sholatnya sempurna, artinya sholatnya diterima. Nah, kalau sholat kita diterima di hari kiamat oleh Allah, barulah amal-amal yang lainnya diperiksa dan diberikan pahalanya masing-masing. Tapi kalau sholat 5 waktu yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik sampai meninggal dunia, sampai kita sholatkan, tidak diterima, maka amal-amal yang lainnya sebanyak apapun tidak akan diperiksa dan tidak akan diberikan pahalanya masing-masing, artinya menjadi sia-sia. Sehingga sholat fardu 5 waktu ini menjadi barometer, menjadi tolak ukur terhadap diterima atau tidaknya amal-amal kita yang lainnya, ibadah-ibadah kita yang lainnya, kebaikan-kebaikan kita yang lainnya yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia, dari mulai balik sampai kita mati, itu sangat amat bergantung kepada sholat fardu 5 waktu. Makanya sholat fardu 5 waktu ini menjadi sendi dasar agama yang paling mendasar. Itu ada 3, 1 syahadat, 2 sholat 5 waktu, 3 puasa Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urul Islam wa qa'iduddin salah satun man taraka wahidatan min hunna fa huwa biha kafir, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa salatul maqbah wa shaum Ramadan. Sendi dasar agama Islam yang paling mendasar itu ada 3. Barang siapa meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut, maka dengannya ia akan mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. 1, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Ini sendi dasar agama yang paling dasar.
Sholat yang kita kerjakan sebanyak apapun nggak akan diterima kalau di dalam sholat kita tidak membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Hanya membaca 2 kalimat syahadat pada waktu tahiyat akhir itu hukumnya wajib kan, termasuk rukun sholat. Yang kedua, sholatul maktubah, sholat yang telah diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu. Ini sendi dasar agama yang paling dasar. Bahkan perbedaan antara orang kafir dengan orang munafik adalah sholat. Al-farqu bainal mu'min wal munafik as-shalah. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Perbedaan yang paling mendasar antara orang mukmin dengan orang munafik, perbedaan yang paling mendasar antara orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat. Bahkan al-farqu bainal insan wal hayawan as-shalah. Bahkan perbedaan antara manusia dengan binatang juga sholat. Yuk kita perhatikan, kita ambil contoh. Bapak-bapak, saudaraku kenal nggak monyet? Kenal nggak? Teman kalian? TS. Monyet matanya berapa? 2. Kita? 2. Berarti sama nggak? Sama. Monyet telinganya? 2. Kita? 2. Sama. Monyet tangannya? 2. Kita? 2. Sama. Banyak persamaannya. Monyet kakinya? 2. Kita? 2. Monyet makan? Kita? Oh, kembul kita mah. Monyet modal. Kita? Monyet kawin tapi nggak di KUA. Mana wae mana hayangna. Entah kalau cuma kawin di mana wae tak monyet. Kita nikah. Cuma satu bedanya, monyet nggak pernah kita mah wajib Nah berarti kalau umpama ada orang Islam tapi nggak pernah mau sholat, berarti dia, itu bukan kata saya loh, saya mah cuma nanya doang, berarti dia kebetulan yang nggak sholat istri kita, malam Jumat tidur bareng bersama kita, digegepan, dipeluk, dicium-cium, baru aja nyuman. Kebetulan yang nggak pernah sholat anak kita, tiap hari kita kasih uang jajan, uang makan. Sarawai unggape orang maraban. Kebetulan yang nggak sholat kita sendiri. Berarti kita. Nauzubillah min. Bila kalian ngaji jelas banget. Abong dan sadar kena wae mah. Sing dipupuk jadi monyet. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kewajiban sholat ini bukan kewajiban kita. Kita juga wajib memerintahkan anak kita yang kecil, yang sudah berusia 7 tahun atau yang sudah mulai, wajib kita memerintahkan mereka untuk sholat. Kalau kita diam aja, cuek, nggak pernah memperhatikan sholat mereka, termasuk sholat qobliyah badiahnya, kita termasuk dosa. Nah, supaya sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan sempurna, kata Allah, wa ingkanan kata Nabi, wa ingkanan takoso min hasai'an, dan jikalau ternyata sholat yang dikerjakan hambaku itu terdapat kekurangannya, ada kekurangannya, Allah maha adil. Qala Allah berfirman, kata Allah, munjuru hali abdi min tatawiin. Malaikat, coba periksa dulu apakah dia mempunyai sholat sunnahnya. Apakah qobliyah badiahnya dikerjakan enggak sebelum zuhur? Badiah qobliyahnya dikerjakan enggak? Qobliyahnya dikerjakan enggak sebelum asar? Badiah qobliyahnya dikerjakan enggak sebelum maghrib? Sebelum isya? Qobliyah sebelum subuh dikerjakan enggak? Kalau ternyata dikerjakan sholat rawatibnya, qobliyah badiahnya dikerjakan kecuali badiah subuh dan badiah asar, tidak boleh. Maka kata Rasulullah, fatimmu lahu faridotahu minta tauhid, maka sholatnya yang kurang tadi menjadi disempurnakan oleh Allah dengan sebab qobliyah dan badiahnya dikerjakan. Jelas ya? Jelas. Nah, sholat qobliyah badiah itu disebut sholat sunnah rawatib. Hukumnya terbagi 2. Ada yang sunnah muakkad, yakni kesunahannya sangat dikokohkan di dalam ajaran agama Islam, dianjurkan untuk dikerjakan dan pahalanya besar, hampir mendekati pahala wajib walaupun status hukumnya sunnah. Ada yang sunnah ghair muakkad. Sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad 10 rakaat. Pertama 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat badiah zuhur,
kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Nah ini yang 10 rakaat sunnah muakkad. Rasulullah nggak pernah meninggalkan yang 10 rakaat ini. Ini sunnah Rasulullah. Kita kadang-kadang yang wajib ngumpul weh. Apel badaan mah mung sang ngumpul he. Aya lauk paukna, sopna, sayur mayur, apel salat mah wajibna ngumpul. Kalau pitayun mah mau di aya buat hutang-hutang ka warung teu boga duit ge. Padahal ujung-ujungnya dipijeun ka BSD. Tapi qobliyah ba'diyah dianggap remeh. Itu sunnah Rasulullah. Nah, sisanya yang hukumnya sunnah ghair muakkad itu ada 12 rakaat. Pertama, 2 rakaat qobliyah zuhur, berarti semestinya qobliyah zuhur termasuk qobliyah Jumat 4 rakaat. 2 rakaat ba'da zuhur, 4 rakaat qobliyah asar. Jadi qobliyah asar itu sebenarnya 4 rakaat, bukan 2 rakaat, tapi selama ini kita mengerjakannya 2 rakaat. Dalilna tak dalilna. Jadi mungkin diberi ganjaran kalau beres saeutik ulah teuing ganjaran. Kemudian 2 rakaat qobliyah maghrib. Ulangi. 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat qobliyah ba'da zuhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, 2 rakaat qobliyah isya. Jumlah jamnya 12 rakaat. Jadi sholat sunnah rawatib jumlahnya 22 rakaat, ditambah sholat fardu 5 waktu jumlahnya 17 rakaat. Berarti 17 rakaat ditambah 20 rakaat sama dengan 39 rakaat. Tambah duhana 2 rakaat atau 4 rakaat, tambah tahajudna, tambah hajatna. Usahakan sehari semalam kita sholat dapat 50 rakaat. Begitu seharusnya. Insya Allah ya. Nah para jamaah, yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, awalu mayung jaru bihi min amal abdi sholat paing kubilat minhu nujiro bima baqiya min amali wa ilam tuqbal minhu lam yunjor bi syai'in min amali. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, awaluma perkara yang paling pertama kali yunjor akan diperiksa min amalil abdi dari amalnya seorang hamba di hari kiamat as-sholatu yaitu sholat. Paing kubilat maka jikalau diterima sholatnya minhu dari siapa tersebut nujiro maka barulah akan diperiksa baqiya min amalihi bima baqiya min amalihi, amal-amal yang lainnya baru akan diperiksa, zakatnya, sedekahnya, kurbannya, akikahnya, puasa Ramadannya, puasa Syawalnya, puasa sunnahnya, ibadah hajinya, ibadah umrohnya, baca Qurannya, zikirnya, jihad fisabilillahnya, bikin shelternya di Cianjur. Itu baru akan diperiksa setelah sholatnya diterima. Kumaha arek diterima sholatnya getara. Sia-sia. Kita berbuat baik dari setelah sholat subuh sampai zuhur, tapi zuhurnya ditinggalkan, maka kebaikan kita sebanyak apapun yang kita lakukan setelah sholat subuh sampai zuhur, zuhurnya ditinggalkan, itu hilang semua, sia-sia. Naudzubillah min. Makanya as-sholatu qabulul amal, sholat ini menjadi sebab diterimanya amal kita. As-sholatu wi'aul amal, sholat ini wadahnya amal. Ini lengkeng ada di atas piring anyaman. Coba kalau piring anyamannya bolong, wadahnya bolong, lengkengnya ada nggak di atas? Nggak ada. Nah itulah sholat seperti wadah. Para jamaah ini selanjutnya wa ilam tuqbal minhu, dan jikalau sholatnya tidak diterima dari sahabat tersebut lam yunjor bi syai'in min amalihi, maka amal-amal yang lainnya sedikit pun tidak akan diperiksa oleh Allah. Berarti dianggap sia-sia. Demikian masalah soal yang terakhir riwayat. Awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal kiamati sholat. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Amal yang paling pertama kali
amal tersebut akan diperiksa, akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat 5 waktu. Fa'in sholuhat, jikalau sholatnya baik, sholatnya benar, tepat waktu, dengan berjamaah dan disempurnakan dengan kesunahan-kesunahan sholat, sholatnya sempurna, diterima, sholuha sa'iru amali, maka sholat yang dikerjakan dengan benar, dengan baik, itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena sholat itu adalah diperintahkan kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, sholat yang dikerjakan dengan benar, dengan baik, dengan sempurna, akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau ada orang rajin sholat tapi masih suka maksiat, itu pertanda sholat yang dikerjakannya selama ini belum benar. Karena nggak mungkin kalau sholatnya benar dia berbuat maksiat, nggak mungkin. Allah nggak mungkin bohong. Jadi jangan salahkan Allahnya, kitanya salahkan. Introspeksi, apa kekurangan sholat saya? Cari ilmunya. Belum benar. Karena buah sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan sampai STM dia sholat terus maksiat jalan. Nauzubillah min dzalik. Wa in fasada sairu amali. Jikalau sholatnya rusak, sholatnya tidak benar, sholatnya tidak sempurna, tidak didasari ilmunya, sholatnya asal-asalan, seperti sholat sholat-sholatan lah, tidak dasari ilmu, maka akan menjadi rusak pula lah amal yang lainnya. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan, kita dan keluarga kita, keturunan kita, jadikan orang-orang yang selalu istiqomah mendirikan sholat. Amin. Sampai kita disolatkan. Shollu qabla an tusollu, sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Shollu waro al imam qabla an tusollu amamal imam. Sholatlah kalian di belakang imam dengan berjamaah qabla an tusollu amamal imam, sebelum kalian disolatkan di depan imam. Kapan kita akan disolatkan di depan imam? Manakala kita sudah menjadi mayit. Mau tidak mau, pasti kita akan disolatkan di depan imam. Yuk, mumpung kita belum jadi mayit, yuk kita sholat. Dan jangan lupa anak-anak kita yang masih kecil, yang sudah mau mayit, yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, diperintah sholat. Itu adalah kewajiban dalam rangka mendidik, melatih mereka agar terbiasa mengerjakan sholat dari usia 7 tahun, sehingga manakala dia sudah sampai usia balik, dia sudah biasa sholat, jadi nggak disuruh lagi. Kira-kira jelas nggak ini? Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Salatan tuwassi'u biha alainal arjaq. Salatan tuwassi'u biha alainal arjaq. Wa tuhasinu biha lanal akhlaq. Wa tuhasinu biha lanal akhlaq. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, marilah kita bertakwa menjalankan perintah Allah. Marilah kita bertakwa menjauhi larangan Allah. Amar ma'ruf nahi munkar wajiblah kita tegakkan. Amar ma'ruf nahi munkar wajiblah kita tegakkan.
itulah perintah Allah, kewajiban kita semua. Itulah perintah Allah, kewajiban kita semua. Demikian, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak. Atur nuhun syukron ilmu yang disampaikan oleh guru kita KSP